Selamat siang, selamat bergabung kepada mitra bisnis kami yang sudah bersama-sama membangun brand Smart Lab Indonesia. Kali ini bersama saya Febertin Sinambela, saya sebagai moderator yang akan memandu seminar kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk semua rekan-rekan bisnis yang sudah bergabung siang hari ini. Ada dari Jabodetabek, dari Semarang, dari Surabaya, Sulawesi, Sumatera, dan juga dari Kalimantan. Terima kasih sudah bergabung pada siang hari ini. Oke, baik. Tema seminar kita kali ini adalah What is Smart Lab Indonesia. Jadi bagi rekan-rekan bisnis yang mungkin penasaran dengan produk-produk kita, PT Smart Lab Indonesia itu menjual apa aja sih produknya gitu. Jadi nanti rekan-rekan bisa dipandu dengan Ibu Siwi Budi Handayani akan dijelaskan. Ada juga beberapa produk baru yang akan kita perkenalkan kepada rekan-rekan bisnis semuanya. Oke, dan mohon perhatiannya untuk rekan-rekan bisnis karena ada beberapa peraturan yang perlu untuk diperhatikan seperti yang sudah tampil di layar kita pada siang hari ini. Oke, berhubung sudah jam 2 siang, sudah tepat jam 2 ya, kita akan mulai seminar kita pada siang hari ini. Baik, bersama saya Febertin Sinambela, saya sebagai moderator akan memandu Bapak Ibu Saudara dalam seminar kita. Dengan pembicara Ibu Siwi Budi Handayani, beliau sebagai marketing manager pada PT Smart Lab Indonesia, dan Ibu Siwi juga pernah bekerja sebagai analis nasional kesehatan Solo, dan sudah bekerja selama 10 tahun di PT Smart Lab Indonesia. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ada beberapa peraturan yang perlu untuk diperhatikan supaya menjaga kelancaran acara seminar kita. Bapak Ibu Saudara, ada 3 poin yang perlu diperhatikan. Untuk semua peserta, mikrofonnya akan di-mute secara otomatis oleh host kita supaya satu arah ya, dan tidak masuk suara feedback gitu ya. Baik, untuk poin kedua, untuk sesi tanya jawab nanti akan dilakukan di akhir sesi. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh simpan dulu pertanyaannya, nanti ketika sesi tanya jawab di akhir sesi baru boleh disampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti menggunakan fasilitas chat publik. Dan poin ketiga yang perlu diperhatikan juga adalah ketika peserta hendak mengajukan pertanyaan atau ada pendapat atau masukan menggunakan audio, Bapak Ibu Saudara atau rekan-rekan bisnis dapat menggunakan fitur raise hand yang tersedia pada aplikasi Zoom. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan kita atau apa yang diskon-diskon apa yang akan kita berikan, itu bisa Bapak Ibu Saudara untuk follow di Instagram, fanpage, dan juga fanpage Facebook ya, dan juga bisa subscribe channel YouTube kita, PT Smart Lab Indonesia. Baik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, tema seminar kita kali ini, What is Smart Lab Indonesia? Ibu Siwi Budi Handayani kami persilahkan. Selamat siang semuanya kepada customer-customer PT Smart Lab Indonesia, PT Pancasakti Putra Kencana, PT PMP yang di Surabaya, kemudian customer dari PT Anugerah Putra Kencana yang ada di Cikarang, dan juga customer yang ada di Semarang oleh kantor cabang kami di Smart Lab Indonesia yang di Semarang. Pada webinar kali ini saya akan membawakan apa sih Smart Lab itu dan produk terbaru apa yang keluar dari Smart Lab. Nah, Bapak Ibu mungkin selama ini mengetahui Smart Lab mungkin dari usernya, karena usernya sudah memakai produk Smart Lab, jadi usernya meminta Bapak Ibu untuk mencarikan produk Smart Lab dengan nomor katalog sekian. Nah, pada kali ini Bapak Ibu akan kami sampaikan info mengenai Smart Lab yang secara lebih detail lagi. Kemudian untuk yang menariknya kali ini juga nanti di akhir acara akan ada door prize, ada semacam hadiah gitu ya buat para peserta. Jadi nanti para peserta jangan sampai live dulu sebelum acara ini selesai. Dan jangan lupa juga nanti apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa chat dulu
Atau nanti kalau mau pertanyaan by langsung mau bicara gitu, nanti bisa dengan klik raise hand. Nah, kita akan mulai webinar kali ini. Nah, untuk PT Smart Lab, untuk perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan, seperti PT Pancasakti Putra Kencana, PT Smart Lab Indonesia, yang di Jakarta maupun yang ada di Semarang, kemudian PT Anugerah Putra Kencana, dan PT Pancasakti Mitra Prima, itu tergabung dalam satu grup, yaitu Pancasakti Group. Kalau untuk Pancasakti Mitra Prima itu berada di Surabaya, kemudian kalau untuk PT Anugerah Putra Kencana berada di Cikarang, dan untuk Smart Lab ini ada di BSD dan ada di Semarang. Jadi Bapak Ibu yang ada lokasinya di dekat yang mana, Bapak Ibu bisa order ke yang terdekat ya dari grup kami. Dari beberapa grup tadi, kami akan lebih ke yang Smart Lab ya, karena kali ini kita akan membahas mengenai Smart Lab-nya. Nah, untuk Smart Lab, kami adalah manufacturing untuk bahan kimia proanalisa. Kemudian kami mempunyai tagline atau simbol atau semboyan ya, yaitu Total Solution for Quality Control Lab. Nah, di mana Total Solution di sini kami ada memproduksi bahan kimia proanalisa. Nah, seperti yang kita ketahui kalau untuk bahan kimia kan, kalau untuk yang di perusahaan-perusahaan biasanya ada yang teknis grade, kemudian ada yang analytical reagent atau PA. Kalau di Indonesia rata-rata umumnya pada bilangnya PA atau proanalisa. Nah, kami memproduksi untuk reagen yang proanalisanya. Selain itu, kami sebagai sole agent untuk produk-produk dari luar negeri, dan ini produknya sudah ternama juga ya, karena mereka juga sudah mengekspor ke lebih dari 100 negara. Nah, ini kami menjadi agen untuk Borosil dan Hemedia. Borosil adalah glassware, kemudian Hemedia adalah media mikrobiologi. Nah, selain itu kami juga menawarkan, karena keadaan seperti ini yang lagi pandemi, jadi kami juga ada produk-produk untuk pandemi. Apa sih Smart Lab dan siapa sih Smart Lab? Brand Smart Lab, Bapak Ibu yang mungkin baru mengenal Smart Lab belum lama, nah ini kami akan jelaskan mengenai historis dari Smart Lab sendiri. Brand Smart Lab itu berdiri di tahun 2002. Dan yang membuat brand Smart Lab ini adalah PT Samat Chemical Indonesia. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin sudah bermain lama di kimia, bermain bahan kimia yang proanalisa, mungkin dulu sempat mendengar, Smart Lab ini dari, ini produk dari India, atau mungkin ini, produknya baru di Indonesia banget gitu, jadi belum terkenal. Nah, itu dulu kenapa dibilang produk India, karena yang punya dulu adalah orang India yang mempunyai PT Smart Chemical Indonesia. Kemudian di tahun 2010 perusahaan PT Samat Chemical Indonesia di take over oleh Bapak Suhadi Tasmadi, kebetulan juga beliau Chinese Indonesia, dan untuk perusahaan namanya PT Smart Lab Indonesia. Jadi sejak tahun 2010 itu nama perusahaannya ganti. Kemudian kalau untuk brandnya sendiri masih sama, yaitu Smart Lab. Jadi kami tetap memakai Smart Lab brandnya, karena memang Smart Lab sudah dikenal juga waktu itu ya. Dan bisa dibilang Smart Lab ini adalah pionir dan satu-satunya produsen reagen kimia proanalisa di Indonesia. Nah, di mana perusahaan ini juga sudah bersertifikat ISO 9001-2015. Dan lebih bagusnya lagi juga, untuk Smart Lab ini sudah terregistrasi. Jadi untuk brand kami ini sudah dipatenkan. Ini adalah sertifikat ISO yang sudah kami miliki. Untuk sertifikat ISO sudah kami dapatkan di tahun 2014. Jadi di tahun 2014 pada saat itu ISO yang ada adalah 9001-2009. Nah, cuman sekarang sudah di-upgrade menjadi 2015. Dan kami juga sudah meng-upgrade-nya itu di 2015 juga. Ini adalah
izin produksi dari perusahaan kami. Jadi mungkin selama ini kalau ada yang sempat pernah beredar rumor atau Smart Lab itu produk lokal nggak mungkin produksi dan mungkin itu hanya repacking, tapi itu bukan ya. Jadi di sini kami juga ada engine industrinya. Jadi memang kami ada produksinya. Untuk melihat lebih jelasnya profil dari company kami, saya akan putarkan video company dari PT Smart Lab Indonesia. Industri kimia memegang peranan yang sangat penting dalam peradaban manusia karena produk-produknya dibutuhkan dan digunakan dalam semua bidang kehidupan. Indonesia merupakan salah satu negara pengguna bahan kimia terbesar di dunia. Ketergantungan pada bahan baku impor menjadi persoalan bagi industri kimia di Indonesia, sehingga menyebabkan harga produk kimia melambung tinggi. Kami, PT Smart Lab Indonesia, hadir untuk memberikan solusi dari persoalan tersebut kepada Anda, mitra kami. PT Smart Lab Indonesia adalah salah satu bagian dari PT Pancasakti Putra Kencana, perusahaan kimia Indonesia yang hadir sejak tahun 2002. Hadir di kancah industri bahan kimia pro analisa, Smart Lab dengan bangga menyebut sebagai satu-satunya produsen lokal bahan kimia pro analisa dalam negeri bersertifikat ISO 9001-2015. Selamat datang di Smart Lab Indonesia. Menjadi market leader manufacturer kimia pro analis lokal di Indonesia adalah visi kami. Didukung dengan tim yang bekerja keras dan bekerja cerdas, kami siap memberikan pelayanan paling prima kepada mitra kami. Smart Lab memiliki pabrik dilengkapi dengan sistem pengendalian kualitas. Kami memproduksi serta menyediakan bahan kimia pro analisa, baik padat maupun cair di Indonesia dengan Great Analytical Region, Synthesis and High Performance Liquid Chromatography, Glassware, Microbiology, dan kebutuhan lab lainnya. Sebagian bahan baku yang kami gunakan adalah bahan baku lokal unggulan Indonesia dan bermutu tinggi, sehingga lebih terjangkau dibandingkan bahan impor. Kami selalu berkomitmen menjaga kualitas produk-produk kami tetap setara dengan kualitas internasional. Kami terus menjaga komitmen untuk selalu meningkatkan kualitas produk dengan menawarkan harga kompetitif serta pelayanan dan pengiriman yang baik. Agar kami tetap menjadi perusahaan manufaktur kimia pro analisa andalan Indonesia, merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami PT Smart Lab Indonesia mampu berkontribusi membangun bangsa dengan menyuplai bahan kimia pro analisa dengan kualitas unggulan. Kami senang menjadi bagian dari kesuksesan ribuan mitra kami. Tujuan akhir kami adalah menjadi perusahaan industri kimia kelas dunia. Smart Lab Indonesia, Total Solution for Quality Control Lab. Nah, setelah kita lihat dari video company profile tadi, mungkin Bapak Ibu juga semakin mengenal Smart Lab juga. Jadi tadi dalam video juga ada pabrik kami, kemudian proses produksinya juga ada. Jadi yang selama ini Bapak Ibu dengar rumor-rumornya repack atau apa, nah itu jadi tidak benar ya Bapak Ibu ya. Nah, product range yang ada di Smart Lab yang saat ini ada dan nantinya akan ada seperti yang Bapak Ibu lihat dalam screen-nya ya. Itu ada indikator, kemudian yang AR region, HPLC, standard solution, kemudian ada yang dry indikator, kemudian untuk yang USP juga nantinya kami akan ada. Produk-produk unggulan Smart Lab yang Bapak Ibu pernah jual mungkin salah satunya ada di sini. Jadi ini bisa dikatakan best sellernya dari produk Smart Lab. Itu ada etanol, kemudian formaldehyde,
Formaldehyde di sini kami sebenarnya ada dua ya, ada 37% dan 10%. Cuman yang best sellernya di 37. Kemudian untuk HCl juga kami ada 37%, 32%, kemudian 20%, 10% dan 15%. Kemudian untuk HCl 0,1N, sulfuric acid 9597, diethyl ether, aseton dan toluen. Nah, untuk HCl di sini 0,1N ini biasa umumnya orang mengenal dengan titrisol. Jadi kalau ada customer yang menanyakan ada nggak HCl titrisol, nah itu ada Bapak Ibu. Jadi HCl 0,1N ini adalah titrisol itu. Hanya saja selama ini user biasanya mendapatkan HCl titrisol dalam bentuk ampul dan kemudian diecerkan lagi menjadi 1 liter ya. Kalau yang disediakan di SmartLab adalah HCl 0,1N yang sudah tersedia dalam satu botol 1 liter. Jadi satu kemasan isinya 1 liter. Jadi user hanya tinggal menggunakan saja, tidak perlu mengencerkan lagi. Nah, nanti untuk kadar normalitasnya itu ada di COA-nya. Jadi nanti bisa dilihat di COA-nya. Untuk sulfurik sendiri juga kami ada beberapa kadarnya yang biasa dipakai atau bestsellernya di 9597. Cuman untuk selain kadar tersebut kami menyediakan yang 98%, kemudian 96%, 90%, 50% kami juga menyediakan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada atom-atom yang ada tanda bintangnya. Nah, apakah itu? Nah, yang tanda bintangnya ini adalah atom prekursor. Jadi kami memberi keterangan ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu melihat di company profile atau di product list atau di press list yang Bapak Ibu sudah terima, ada tanda bintangnya. Ini artinya adalah barang tersebut prekursor. Jadi kalau untuk pembelian barang prekursor harus menggunakan surat end user atau surat prekursor dari usernya. Nah, surat prekursor itu seperti apa? Nah, ini kami ada format dari surat prekursor tersebut. Di sini ada 2 kategorinya. Jadi ada perusahaan dan pemerintahan. Karena perusahaan dan pemerintahan itu agak sedikit berbeda ya formatnya. Jadi nanti Bapak Ibu untuk usernya yang berasal dari perusahaan atau PT, Bapak Ibu memberikan format surat prekursor yang untuk perusahaan. Jadi di sini bedanya apa? Nanti saya akan jelaskan juga. Jadi kalau Bapak Ibu usernya juga ada dari balai, universitas negeri, kemudian rumah sakit negeri ya, yang itu bisa dibilang pemerintahan. Bapak Ibu bisa memberikan format surat prekursor yang pemerintahan. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggolongkan sendiri. Nah, perbedaannya di mana? Bapak Ibu bisa lihat di SIUP-nya, di SIUP sama NPWP. Jadi kalau untuk perusahaan itu surat prekursornya di situ wajib mencantumkan nomor SIUP dari perusahaan tersebut, dari perusahaan user ya. Jadi itu nomor SIUP di sini bisa digantikan dengan NIB atau IUI, itu bisa. Kemudian setelah ada pengisian nomornya, nanti Bapak Ibu juga nanti tolong diarahkan juga user kalau ada kesulitan cara mengisinya gimana. Itu kan ada dikeluarkan pada. Jadi dikeluarkan padanya itu bukan dikeluarkan surat prekursornya bukan, tapi SIUP-nya itu dikeluarkan kapan? Karena di surat SIUP itu ada dikeluarkannya kapan, oleh siapa, berlaku sampai kapan. Nah, itu diisi di situ. Nah, kemudian untuk kolomnya itu sudah jelas disebutkan di situ, ada nama produk, kemudian nomor katalog, kemudian kemasan dan jumlah. Nah, saya sampaikan di sini untuk kemasan itu Bapak Ibu jangan bingung juga. Nanti kalau kemasan ini sesuai dengan yang ada di product list atau di press list, yaitu 2,5 liter atau 1 liter atau 4 liter. Jadi kemasannya botolan. Kadang ada yang tulis botolan atau jerigenan. Nah, itu jangan ya. Itu salah. Jadi nanti yang mungkin belum paham, untuk kemasan diisi kemasan dari item yang dibeli. Jadi contoh HCl. HCl kemasannya adalah 2,5 liter. Jadi untuk kemasannya nanti ditulis 2,5 liter. Jumlahnya berapa? Nah, jumlah ini diisi Bapak Ibu usernya tuh beli berapa botol. Nah, jumlahnya itu diisi jumlah pembelian dari PO tersebut. User butuhnya berapa itu dicantumkan di situ jumlahnya. Jadi contoh usernya membutuhkan HCl 10 botol. Nah, jadi di sini bisa ditulis untuk item produknya HCl ya atau hydrochloric acid.
Kemudian nomor katalognya A-1050. Untuk kemasannya 2,5 liter. Jumlahnya berarti 10 botol. Nah, kemudian untuk kegunaannya atau aplikasinya itu nanti diisi. Jadi HCl itu dipakai untuk apa? Biasanya ini kan karena yang isi user, jadi user biasanya tahu mereka pakainya buat apa. Nah, itu nanti diisikan di situ. Satu surat prekursor ini bisa untuk lebih dari satu item. Semisal dia dalam kebutuhannya atau ordernya itu ada 3 item prekursor. Nah, itu pembuatan surat prekursornya bisa digabung. Jadi nomor 1 HCl, nomor 2 sulfurik, nomor 3 asetot. Nah, itu bisa. Kemudian untuk di kolom aplikasinya, Bapak Ibu nanti minta nomor 1 itu, karena tadi disebutkan nomor 1-nya HCl, berarti untuk aplikasinya, nomor 1 disebutkan aplikasi untuk HCl itu dipakai untuk apa. Nomor 2-nya sulfurik untuk apa. Ketiganya aseton untuk apa. Jadi dijelaskan di situ. Nah, kalau yang ke bawahnya itu kan sudah format ya, sudah Bapak Ibu sudah tidak usah, usernya itu tidak usah ganti lagi, tinggal ditulis kotanya, kemudian tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dan namanya siapa yang akan menandatangani surat prekursor tersebut, kemudian jabatannya atau posisinya. Nah, itu cara mengisi dari surat prekursornya. Nah, untuk pemerintahnya pun juga sama, hanya perbedaannya hanya yang tinggal di atasnya tadi ya, perbedaannya hanya di NPWP. Jadi kalau pemerintahan biasanya kan tidak ada SIUP atau tidak ada IUI. Nah, kenapa di sini cantumkan NPWP? Karena biasanya pemerintahan tidak punya legalitas seperti itu. Jadi di sini kalau untuk pemerintahan cukup melampirkan mencantumkan nomor NPWP dari instansi tersebut. Kalau untuk ke bawahnya itu cara pengisiannya sama. Nah, kemudian syarat untuk pembelian prekursor juga ada data dari user. Jadi Bapak Ibu kalau ada user yang membeli barang prekursor harus mencantumkan atau melampirkan data dari customer tersebut. Semisal perusahaan. Kalau untuk perusahaan selain prekursor yang dibutuhkan, surat prekursor ini kami butuh yang aslinya ya Bapak Ibu. Jadi nanti aslinya Bapak Ibu harus kirimkan ke kami. Kemudian untuk proses sementara atau untuk mempercepat proses biasanya di email dulu untuk surat prekursornya, yang asli tetap dikirimkan. Nah, syarat yang lain adalah data perusahaan. Jadi data perusahaan di sini yang kami minta adalah NPWP, TDP atau NIB, SIUP, SPPKP. Jadi kami hanya meminta itu untuk yang perusahaan. Sedangkan untuk pemerintahan, karena legalitasnya tadi biasanya pemerintahan tidak lengkap, yang dibutuhkan di sini adalah NPWP dan fotokopi KTP kepala labnya atau yang bertanda tangan di dalam surat tersebut. Nah, kalau untuk NPWP di sini rata-rata NPWP orang pada kasih nomornya saja, maksudnya nomor 31 titik sekian sekian sekian. Nah, itu jangan. Jadi kami membutuhkan NPWP yang bentuknya kartu. Jadi bukan nomor NPWP disebutkan gitu. Jangan yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi NPWP yang bentuknya kartu. Nah, ini contoh dari label produk Smart Lab. Nah, Bapak Ibu yang mungkin pada saat ke user, visit ke user dan di labnya ada produk Smart Lab yang labelnya berbeda tapi brandnya juga Smart Lab. Nah, itu memang produk kami juga, tetapi itu produk lama karena sebelum 2017 kami labelnya memang berbeda ya. Jadi untuk label yang lama itu labelnya itu yang pinggir-pinggirnya itu ada garis hijaunya. Itu untuk yang di 2010 mulai brand Smart Lab-nya ya. Kemudian kalau yang lebih lama lagi itu sebelum 2010 ada label tapi garis tepinya itu warnanya biru. Jadi bedanya di warna aja. Kalau yang biru itu berarti sudah out banget gitu ya. Sudah tua gitu ibaratnya. Tapi kalau yang hijau itu berarti di 2010 ke atas. Nah, yang 2017 Bapak Ibu akan melihat labelnya seperti ini. Nah, di dalam label ini sudah mencantumkan keterangan yang saya rasa cukup lengkap ya mengenai produk tersebut. Nah, di sini juga kami sudah mengikuti standar internasional untuk labelnya ini, karena di sini juga ada demennya, logo demennya. Kemudian yang menariknya di sini adalah mungkin yang dikatakan bisa membedakan dari yang lain ya. Kami di sini ada QR code. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di label yang sebelah kanan bawah itu ada QR code. Nah, apa fungsinya dari QR code ini? Fungsinya adalah untuk melihat COA dari produk tersebut.
Jadi apabila Bapak Ibu memberikan sedang mengantar barang ke customer, tapi nggak ada COA-nya. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Bapak Ibu tinggal scan QR code dari produk tersebut. Jadi dari labelnya ya, dari labelnya Bapak Ibu bisa scan, nanti akan muncul COA. Nah, ini caranya begini. Jadi di dalam label produknya di botolnya, sebelumnya Bapak Ibu harus install dulu untuk aplikasinya ya. Itu di Play Store ada. Jadi Bapak Ibu tinggal install aplikasinya, kemudian nanti scan QR code-nya dalam label tersebut. Nanti akan keluar COA seperti ini. Nah, selain untuk melihat COA dengan cara scan QR code, Bapak Ibu juga bisa melihat di website kami. Di dalam website kami, Bapak Ibu bisa lihat COA dan MSDS. Nah, nanti kalau Bapak Ibu melihat dari website, itu ada COA mungkin tidak hanya satu ya, ada beberapa nomor bed. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih nomor bed yang dikehendakin. Nomor bednya yang mana, itu yang diklik. Itu juga bisa. Ini produk dari Smart Lab. Jadi ini ada beberapa kemasan yang tersedia di dalam produk Smart Lab. Untuk produk Smart Lab ada kemasan botol, di mana kemasan botol ini 4 liter dan 2,5 liter. Nah, untuk 2,5 liter biasanya kami pakai untuk yang asam atau acid. Untuk yang solvent biasanya kami kemasannya 4 liter. Apabila menghendaki kemasan yang lebih besar lagi, kami menyediakan yang kemasan 25 liter. Kalau untuk yang kemasan 25 liter ini dalam kemasan jerigen. Untuk yang kemasan 5 liter juga kami tersedia, cuman nanggung ya, karena di 4 liter ada, 5 liter kan agak-agak beda tipis gitu. Jadi kalau kebutuhannya banyak, kami sarankan yang di 25 liter. Hanya saja kalau untuk kemasan yang jerigen, karena kemasannya plastik, jadi untuk masa expiry date-nya lebih pendek. Itu kami sarankan di situ pemakaiannya hanya 6 bulan saja. Jadi untuk expiry date-nya karena hanya 6 bulan, kami juga tidak semua barang kimia yang bisa di-packing dalam jerigen plastik. Jadi kami hanya jerigen plastik itu tersedia dalam item seperti metanol, kemudian etanol, aquades, kemudian kami juga ada aseton, toluene, itu juga kami tersedia dalam kemasan 25 liter. Nah, untuk yang asam-asam seperti HCl, nitric acid, kemudian acetic acid, itu tersedia dalam 2,5 liter. Nah, botolnya bisa dilihat di situ juga. Nah, kemudian ada yang kotak-kotak itu adalah produk yang powder. Jadi kami juga menyediakan yang powder yang atau solid, itu tersedia dalam kemasan 1 kiloan. Nah, untuk yang saat ini kami di tahun 2020 ini karena begitu banyak permintaan customer ya yang menginginkan packing kecil. Nah, saat ini beberapa item kami sudah menyediakan packing kecil yaitu di 500 gram. Jadi ada beberapa produk yang saat ini kami sudah tersedia dalam kemasan 500 gram. Jadi tidak 1 kilo aja, 500 gramnya sudah ada. Nah, untuk yang besar juga kami menyediakan kemasan 5 kilo. Jadi kalau user kebutuhannya banyak, bisa ambil dengan kemasan yang 5 kilo. Dan kemasan 5 kilo di sini itu juga hanya beberapa item saja, tidak semua. Jadi seperti sodium tiosulfat, kemudian NaOH, KOH, itu yang tersedia untuk kemasan 5 kiloan. Nah, di sebelah kanan Bapak Ibu juga bisa lihat itu kemasan ending kemasan dari produk kami ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat kalau menerima barang akan seperti ini. Jadi ada dusnya. Kemudian ini terlebih buat yang di luar kota Jakarta ya. Kami biasanya kirimnya pakai safety seperti ini. Jadi di dalamnya itu sudah ada seperti kalau Bapak Ibu beli telur di ini ya di supermarket gitu, biasanya kan ada tempat telurnya, itu kan melindungi telur ya biar telurnya aman nggak pecah. Nah, begitu juga dengan produk kami saat ini kami sudah dari 2018 kami sudah memberlakukan kemasan seperti ini untuk pengiriman keluar kota. Jadi sudah ada seperti cangkang telurnya gitu, dan ini bahannya ramah lingkungan, ini Go Green karena ini terbuat dari kertas, jadi aman ya. Dan ini juga standar dari ekspor kami karena saat ini brand Smart Lab atau produk Smart Lab itu kami sudah ekspor juga ke beberapa negara.
kami sudah ekspor ke Bangladesh, ke Mesir, kemudian ke Uganda, ke Malaysia, itu kami sudah ekspor. Jadi Bapak Ibu kalau menginfokan ke user juga wajib berbangga karena produk Indonesia sudah go internasional. Jadi kami sudah ekspor juga. Nah, ini karena salah satu syarat ya untuk ekspor adalah seperti ini juga. Kalau dulu mungkin kemasannya hanya biasa ya, hanya sekat dan tidak ada safety-nya gini, hanya di peti kayu. Nah, kalau sekarang kemasannya sudah aman. Jadi ini kami sudah ada errornya untuk kemasan ini aman dari jatuh. Jadi maksudnya kalau jatuh biasa gitu itu tidak pecah, diguling-gulingkan pun juga tidak pecah. Nanti Bapak Ibu juga bisa praktek kalau mendapatkan ini bisa ditayangkan atau mungkin masa iya sih, coba minta videonya, kami nanti bisa kirimkan sekuat apa ini ya kemasannya ini. Jadi di pabrik kami sudah trial itu dijatuhkan dari tangga, itu dijatuhkan dari tangga yang atas sampai bawah itu masih utuh, jadi tidak ada pecah. Jadi kami rasa itu sudah cukup aman. Ini seperti yang ada di topik kita kali ini, yaitu New Product of Smart Lab. Jadi Bapak Ibu yang kemarin mungkin sudah mendapatkan prestis Smart Lab 2020, untuk item-item ini tidak ada di harga tersebut, di prestisnya tersebut, karena ini memang item baru. Jadi item baru untuk produk Smart Lab sendiri ini ada dipenyl pikrihidrasil atau DPPH, kemudian metil etil keton. Nah, metil atau MEK ini barang prekursor Bapak Ibu. Jadi nanti untuk pembelian barang prekursor seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi harus ada persyaratannya. Kemudian ada di isopropilamin, ada para dimetilaminobesaldehyde, heptan, ada SDA3A. Nah, kalau SDA3A ini adalah etanol juga ya. Kemudian penoptalin, penoptalin ini di sini solution, jadi bentuknya cairan. Jadi beberapa user tahun kemarin banyak yang meminta kepada kami request kalau untuk penoptalin disediakan yang dalam bentuk cairan. Jadi jangan powder, karena kalau powder kan harus diencerkan lagi. Nah, kalau yang solution kan tinggal pakai. Jadi mereka request untuk yang dalam cairan. Jadi kami sudah menyediakan penoptalin untuk cairan dalam 1% etanol. Kemudian yang Gemsa solution. Nah, Gemsa di sini juga sama dengan penoptalin. Jadi sebelumnya kami menyediakan dalam bentuk powder, cuman beberapa user juga request untuk bentuknya solution. Jadi karena kami di sini manufacturing, jadi kami adakan barang tersebut. Jadi kami bisa memproduksi barang tersebut. Jadi kami saat ini siapkan juga Gemsa dalam bentuk cairan. Kemudian untuk item yang terakhir adalah sulfuric acid 90 sampai 91%. Jadi ini juga kebetulan ada beberapa user yang meminta kami untuk membuatkan sulfuric 90 sampai 91%. Jadi karena kami produksi sendiri dan kami ada fasilitasnya yaitu untuk produksi pabriknya. Jadi beberapa user biasanya meminta kepada kami untuk dibuatkan. Jadi apabila nanti user ada yang minta, kami memakai reagen A, reagen B atau item A, item B sering dan pemakainya itu di mix. Nah, itu bisa kami buatkan juga. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mencatat aja kebutuhannya mereka apa, berapa banyak. Itu kalau memang di tempat kami bisa memenuhi, kami akan produksi. Jadi seperti Bapak Ibu kalau melihat di situ ada item mix phenol okresol, mix phenol DCB, kemudian kloroform okresol. Nah, itu adalah salah satu dari permintaan customer kami, user kami. Jadi mereka kebutuhannya rutin dan kalau untuk mencampurkan bahan tersebut memakan waktu. Jadi kami memfasilitasi mereka, kami buatkan produk tersebut dan mereka tinggal siap pakai. Untuk user yang biasa analisa TBN, terdapat juga reagen yang sudah siap pakai ya. Jadi ada TBN solvent juga. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ke customer yang mungkin memeriksa ada pemeriksaan oil yang butuh TBN-nya, total base number, bisa disarankan untuk memakai TBN solvent, mix TBN solvent. Nanti bisa dilihat di product list atau di prestis, di situ ada. Selain dari item-item tersebut, produk terbaru dari Smart Lab adalah
ini. Jadi dalam pandemi ini juga kami mengikuti juga produk-produk yang dibutuhkan. Jadi seperti disinfektan dan hand sanitizer. Nah, disinfektan di sini ada 3 jenis ya, ada yang alcohol based dan water based sama HEPA. Nah, untuk hand sanitizer sendiri juga ada yang hand sanitizer gel dan cair. Nah, di sini kemasannya kami hanya menyediakan 5 liter dan 25 liter. Seperti di awal yang tadi saya sampaikan, selain manufacturing, kami juga menjual barang-barang bermerek internasional ya. Ini memang barang-barang dari luar, lebih tepatnya lagi dari India. Jadi kami juga menjual borosil dan media mikrobiologi dengan merek Hemedia. Nah, ini kami kalau untuk borosil atau glassware borosil, kami sudah bekerja sama dari tahun 2014. Kemudian kalau untuk yang Hemedia atau media mikro ini, kami mulai bekerja sama di akhir 2016 atau bisa dibilang 2017 awal kami baru mulai bekerja sama. Kita akan bahas mengenai yang borosil terlebih dahulu atau glassware-nya ya. Jadi kalau untuk borosil ini bisa dibilang juga pionir dalam gelas juga. Karena untuk borosil sendiri ini Bapak Ibu kalau sudah pernah dengar PT Corning, nah, PT Corning ini sudah pionir dalam bidang glassware. Nah, apa hubungannya Corning dengan borosil di sini? Nah, borosil ini bisa dibilang pendirinya adalah PT Corning. Nah, di mana PT Corning di tahun 1988 menjual sahamnya ke orang India. Di sini share family ya. Nah, kemudian sama orang India ini untuk teknologinya, kemudian untuk produksinya, semuanya itu dibeli. Nah, akhirnya bisa dibilang kualitasnya jadi sama. Nah, Corning ini kan brand yang dikeluarkan oleh Corning adalah Pirek. Jadi Bapak Ibu kalau beli Pirek itu kan Corning ya. Nah, Pirek ini kualitasnya sama dengan borosil karena memang pendirinya juga kan sama. Nah, setelah dipegang sama orang India, itu untuk brandnya atau mereknya, mereka memberi nama sendiri yaitu borosil. Jadi kalau untuk bahan bakunya di sini borosilikat juga. Dan borosil sendiri juga sudah perusahaan yang ESO dan untuk produk borosil ini, glassware borosil ini sudah mendominasi di India. Jadi kalau di sini mungkin Bapak Ibu sering mendengar brand Iwaki Pirek Dulan. Nah, kalau di India biasanya borosil itu malah lebih terkenal. Jadi untuk yang brand lain mereka malah tidak ada suara gitu. Maksudnya tidak ada pakai gitu. Borosil ini malah yang banyak dipakai di perusahaan farmasi, di perusahaan-perusahaan yang ada di India sana. Nah, kenapa harus memilih borosil atau kenapa sih SmartLab mau menawarkan borosil? Karena borosil di sini mempunyai keunggulan atau nilai lebihnya, di mana pada pembuatan borosil atau glassware borosil ini dia melalui proses annealing dan untuk kelas A-nya itu ada sertifikatnya. Jadi Bapak Ibu kalau yang usernya biasa ada beli glassware, biasanya kan kalau glassware kan pada saat audit biasanya dibutuhkan sertifikat. Nah, di sini di borosil ini dia sudah ada sertifikatnya. Sudah ada ininya, sertifikatnya juga Bapak Ibu kalau beli nanti ada terima sertifikat, bentuk sertifikat betul itu ada terima, hard copy-nya ada gitu. Nah, dalam produknya sendiri juga itu ada kodenya ya. Jadi di setiap produk yang kelas A itu ada kodenya. Jadi kodenya itu sesuai juga dengan yang di sertifikatnya. Nah, kemudian juga thermal shock resistant, jadi tahan di suhu rendah langsung ke suhu dingin itu nggak masalah, tidak retak ya. Karena kan beberapa glassware mungkin dari suhu dingin atau suhu panas langsung ke suhu dingin, nah, atau begitu juga sebaliknya. Itu mungkin kalau kayak buat hot pad biasanya kan juga beker glass sering retak gitu ya, tiba-tiba pada saat melakukan pemeriksaan retak, aduh mulai lagi dari awal. Nah, ini kalau untuk borosil dia aman karena sudah ada proses annealingnya juga tadi. Nah, karena ini ada melalui proses annealing, jadi untuk borosil ini juga tahan suhu panas. Nah, proses annealingnya sendiri juga kan itu bisa mencapai suhu 675 derajat. Nah, apa sih proses annealing, Bapak Ibu?
bisa lihat dalam screen di sini proses annealing semacam ini ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau yang pernah bekerja di dalam dunia pergelasan gitu ya, mungkin paham lah ini proses annealing seperti apa. Jadi proses annealing ini bisa dikatakan juga itu untuk mempererat dari gelas tersebut sehingga tidak mudah retak atau pecah gitu ya. Nah, proses annealing ini dia panjangnya juga panjang sekali 7 feet ya. Jadi dari suhu rendah, suhu kamar, kemudian dia akan meningkat sampai suhu yang paling tinggi, kemudian dia akan kembali lagi ke suhu normal. Produk-produk apa saja yang ada di Borosil? Nah, ini pada umumnya yang di lab butuhkan ya. Ada volumetric wear, ada gravimetry wear, laboratory equipment, kemudian aksesoris lab juga ada. Jadi banyak juga produk-produk yang dari Borosil. Hanya saja mungkin kalau untuk ketersediaan stok di kami, Bapak Ibu nanti bisa lihat yang ada di Prestige ya. Jadi kami stoknya yang ada saat ini adalah yang ada di Prestige. Untuk beberapa item yang tidak ada di Prestige dan user membutuhkan, Bapak Ibu bisa PO ke kami juga, nanti kami akan indenkan. Nah, ini sertifikat yang untuk kelas A-nya. Jadi nanti setiap pembelian barangnya untuk yang kelas A akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Jadi ini bisa juga dipakai untuk audit. Nah, ini untuk yang lab equipment juga. Jadi ini ada magnetic hot spot. Kemudian ini produk terbaru dari Borosil yaitu dryer. Jadi Bapak Ibu mungkin user yang membutuhkan banyak yang membutuhkan glassware gitu ya. Nggak tahunya stok glassware-nya sedikit tapi pemeriksaannya rutin. Habis ini pakai cuci, pakai lagi cuci, pakai lagi. Nah, kalau untuk mengeringkannya kan agak susah, agak lama ya. Nah, bisa memakai dryer ini karena dryer ini pengering di mana itu cara bekerjanya itu dia mengeluarkan udara panas dari tiang-tiangnya itu. Jadi lebih cepat kering. Jadi di sini untuk glassware yang sudah dicuci ditaruh di situ itu cukup 15 menit saja itu dia bisa kering. Dan untuk wattnya juga dia nggak terlalu besar ya. Kemudian ada micropipet juga. Nah, ini micropipetnya juga sudah ISO mengikuti ISO 8655. Selain itu kami juga menyediakan bottle top dispenser. Kalau untuk bottle top dispenser ini kami ada menyediakan 2 pilihan, yaitu dari Borosil dan Microlite. Nah, kalau untuk Microlite sendiri ini juga sudah banyak dipakai juga di India sana dan beberapa juga sudah memakai ya di sini ya. Dan ini juga sudah sesuai dengan ISO 8655. Di sini juga pilihan range-nya pun juga ada banyak. Jadi ada yang dari 2,5 sampai 5, kemudian 5 sampai 30, kemudian 10 sampai 100 juga ada. Nanti tinggal follow kapasitinya aja, Bapak Ibu memerlukannya berapa bisa di order. Dan di sini bagusnya lagi adalah resirkulasi. Jadi itu bisa dikembalikan lagi ya. Itu kan ada kran untuk resirkulasinya. Kalau nanti Bapak Ibu membutuhkan demo lagi untuk Microlite ini, nanti bisa confirm ke marketingnya masing-masing. Selain glassware, kami juga menyediakan media mikrobiologi, yaitu Hemedia. Nah, ini Hemedia juga saya lihat di pasaran ya, di user-user sudah memakai Hemedia ini ya sedikit banyak sudah tahu lah ya user mengenai Hemedia ini. Jadi tidak perlu ini juga susah-susah juga. Nah, Hemedia ini sudah 44 tahun berdirinya dan sudah diekspor ke lebih dari 165 negara. Jadi untuk kualitasnya juga sudah tidak diragukan lagi karena mereka juga setiap tahunnya aja bisa 20 item yang dikeluarkan. Nilai plus dari Hemedia di sini adalah untuk orang mikrobiologi biasanya mereka mempunyai pegangannya atau kamusnya, biasa dibilang Handbook of Microbiology. Nah, di situ tercantum media yang disarankan untuk dipakai di dalam lab mikro. Nah, salah satu media yang disarankan adalah Hemedia. Nah, di situ bisa dilihat ada nama Hemedia, beberapa nama sih disebutkan ya, cuman kami lihat yang untuk Hemedianya saja karena di sini kami memasarkan untuk yang Hemedia.
Hemmedia sendiri juga sudah ada sertifikatnya, ini juga bisa dilihat ada WHO-nya, GMP-nya, kemudian ada ISO juga. Ini untuk yang sertifikat yang spesifik atau spesial dari Hemmedia di sini adalah ada sertifikat halal. Di mana sertifikat halal ini adalah sertifikat yang dikeluarkan dari MUI India. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk media untuk dipasarkan ke pabrik yang berhubungan dengan food atau yang membutuhkan halal media, Bapak Ibu bisa melampirkan ini sebagai acuannya ya, maksudnya sebagai pertimbangan buat ke user, ini ada loh sertifikatnya. Jadi ya kan sertifikatnya ada, jadi kan nggak perlu ragu lagi, bisa dibilang begitu. Nah, untuk produk-produk Hemmedia ini ada beberapa. Jadi Bapak Ibu kalau untuk produk-produk Hemmedia nanti bisa dilihat lebih menyeluruhnya ya. Dan di sini Bapak Ibu untuk pembelian Hemmedia, Bapak Ibu bisa lihat dari jenis tutupnya juga. Nah, di sini Hemmedia sendiri ada beberapa produk ya, maksudnya ini ada yang umum untuk medianya yang biasa orang pakai kan untuk peptonya berasal dari binatang gitu ya, dari sapi. Nah, ini ada yang dari tumbuhan. Kemudian kalau untuk yang dari tumbuhan ini tutupnya hijau. Nah, kalau yang umum tadi tutupnya putih. Kemudian ada yang tutup warna ungu. Nah, di sini untuk Harmonize, biasanya untuk farmasi ya, biasanya lebih membutuhkan Harmonize. Mungkin di webinar yang minggu lalu ada presentasi mengenai Harmonize ini, Harmonize produk. Kemudian ada yang granular. Jadi untuk produk Hemmedia ini fisiknya itu ada yang powder dan granul. Jadi Bapak Ibu kalau yang sama ini user sudah terbiasa beli yang powder, oh biasa saya kan pakainya brand ini, kan dia bentuknya powder. Nah, di Hemmedia juga ada. Atau mungkin usernya sudah biasa memakai produk titik-titik. Nah, bentuknya biasanya ini granular. Nah, di Hemmedia juga nggak usah khawatir. Di Hemmedia juga ada. Ini yang tutupnya merah, ini bentuknya granular. Jadi mau powder, mau granular, itu ada. Jadi tinggal pilih aja. Kemudian yang tutup kuning ini untuk yang resin. Resin adalah media untuk yang bahannya dari kimia. Nah, ini bisa dilihat dari resin. Ini contoh produknya itu tutupnya kuning ya. Dan resin ini bisa dibilang itu sudah generasi ke-5. Jadi sudah untuk bahan bakunya dia memakai bahan kimia. Jadi bisa dikatakan juga ini media yang halal. Jadi selain media halal untuk HEVET ya, namanya HEVET, ini juga menjadi pilihan, yaitu resin. Jadi untuk bahan-bahannya semua dari kimia. Jadi kalau untuk kimia kan sama sekali tidak berhubungan dengan binatang ya. Ini kemudian juga ada bentuk yang kapsul. Jadi Bapak Ibu di dalam Hemmedia ini ada ready untuk langsung dipakai, maksudnya tidak perlu menimbang lagi. Jadi Bapak Ibu usernya nanti tidak perlu repot-repot menimbang. Jadi bisa langsung satu kapsul ini untuk dilarutkan ke dalam 250 mili atau 500 mili atau 1000 mili. Jadi bisa dipilih mau yang mana gitu. Produk lain yang kami sediakan dari Hemmedia adalah disposable bag dan deodorizing. Nah, deodorizing ini untuk biasa untuk autoclave, jadi pengharum autoclave. Biasanya kalau autoclave itu pemakainya kan kalau setelah dipakai, baunya menyengat sekali. Nah, untuk mengurangi bau tersebut bisa dipakai ini deodorizing. Dan untuk disposable bag ini tersedia dalam 2 kemasan. Untuk disposable bag kami ada menyediakan yang 100 dan 500. Nanti tinggal bisa disesuaikan. Perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi pelanggan kami, yang sudah rutin order ke kami, Bapak Ibu juga bisa lihat dalam layar ini ya. Jadi kami sudah menyuplai ke beberapa bidang perusahaan. Bisa di food, kami sudah supply ke Mayora, Indofood, kami sudah supply. Kemudian kalau untuk di tambang, kami sudah supply ke Antam, ke WHW, ke Batu Tua, dan lain-lain. Kemudian untuk minuman itu ada Nestle juga kami sudah, kemudian Amerta Indah Otsuka kami sudah supply. Untuk lab testing sendiri kami ada SGS, Intertek, Sukovindo kami sudah rutin supply.
ada Trakendo juga. Untuk farmasi pun juga kami sudah ada. Jadi Bapak Ibu kalau untuk rekomendasi ibaratnya nanti ke user, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi brand-brand ini sudah memakai produk Smart Lab dan Borosil dan Hemmedia. Jadi kalau untuk acuan bisa tanyakan ke mungkin yang ada kenal, mungkin bisa tanyakan ke mereka. Produk lain yang disediakan oleh PT Smart Lab Indonesia dalam hal pandemi ini, kami ada masker. Nah, masker KN95. Ini masker KN95 itu sama dengan yang N95 yang umumnya dipakai ya. Cuman K ini berasal, ini K adalah kode dari negara pembuat. Nah, di sini K karena ini berasal dari Cina. Jadi KN95 ini sama dengan N95 yang umumnya dipakai ya. Satu kemasan atau satu botol, satu pack ini berisi 40 piece. Jadi nanti bisa Bapak Ibu lihat, dan ini juga sangat disarankan ya untuk saat pandemi sekarang ini. Selain itu juga kami ada rapid test. Nah, di mana rapid testnya ini sangat praktis penggunaannya. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak yang user yang meminta ini ya. Mungkin bukan hanya dari perusahaan, tapi mungkin rumah sakit atau klinik atau puskesmas atau apa yang membutuhkan tes ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa mendapatkannya di kami. Ini untuk cara pemakaiannya sangat mudah. Bapak Ibu bisa melihat video yang akan saya putarkan berikut ini. Panduan penggunaan Sinocare SARS-CoV-2 Antibody Test Strip. Cuci tangan sebelum melakukan tes. Keluarkan strip. Bersihkan jari dengan menggunakan alkohol. Tempatkan pin pada jari. Tekan sampai terdengar bunyi klik. Pijit jari dengan perlahan. Gunakan pipet untuk mengambil darah. Volumenya harus di atas garis bertanda hitam pada pipet. Pindahkan darah ke dalam cekungan wadah sampel dengan tanda S. Hentikan pendarahan pada jari. Tambahkan 2 tetes pengencer ke dalam cekungan wadah sampel. Tunggu 15 menit dan periksa hasilnya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sudah melihat cara pemakaiannya rapid test kan? Itu jadi sangat simpel dan mudah ya. Jadi yang tersedia di rapid testnya sendiri juga itu ada tesnya sendiri, kemudian ada drop untuk ininya ya, diluenya, kemudian ada untuk pengambil untuk lancetnya yang buat nusuk jari biar ada keluar darahnya. Jadi itu sangat praktis. Untuk harganya dan ketersediaan stok nanti bisa ditanya ke masing-masing marketing ya. Selain rapid test, kami juga menyediakan VTM dan swabnya. Di sini swabnya yang kami sediakan adalah swab untuk yang tenggorokan ya. Jadi kami menyediakan juga VTM ini. Untuk VTM ini satu kemasannya berisi 500 piece. Jadi itu nanti kemasannya seperti Bapak Ibu lihat di sini, itu sudah ada VTM-nya dan swabnya. Jadi memang saat ini untuk pemeriksaan COVID sangat diperlukan juga ya, karena untuk mengetahui positif negatifnya dari COVID. Dan spesial offer kali ini adalah item-item mungkin Bapak Ibu kemarin sudah sempat ditawarkan oleh masing-masing marketing ya. Nah, ini ada offer untuk bahan kimia Smart Lab seperti yang tercantum di sini, itemnya apa saja.
Ini dalam bulan Juli ini Bapak Ibu akan mendapatkan diskon 10% untuk pembelian item-item berikut ini. Dan ini juga ada jangka waktunya ya, cuman sampai tanggal 30 Juli. Selain kimia, yang kimia Smart Lab, item lain yang ada offer kali ini adalah borosil dan media mikrobiologinya ya. Di sini ada buret, ada culture tube, kemudian ada petri dish, ada kemudian buret juga ada. Nah, untuk yang media sendiri, Bapak Ibu juga bisa lihat di sini item-item apa mungkin yang user biasa pakai. Nah, ini kesempatan buat Bapak Ibu sekalian untuk membelinya karena ini diskonnya kan biasanya Bapak Ibu bisa dapat diskonnya kurang dari ini. Nah, ini kami saat ini berikan offer hanya sampai di bulan Juli ini saja. Nanti untuk pembeliannya bisa melalui marketing masing-masing ya. Sekali lagi juga saya ingatkan jangan lupa Bapak Ibu untuk memfollow Instagram kami, Facebook kami maupun YouTube channel kami. Nah, untuk Instagram Bapak Ibu juga bisa lihat di sini kami Pancasakti Group ada Instagramnya, bisa di-follow. Dan untuk produk-produk yang ada di Instagram, biasanya kami ada pembaharuan. Jadi setiap ada promo, setiap ada informasi itu ada kami sampaikan di Instagram maupun di Facebook. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, follow dari Instagram kami. Dan kabar baiknya adalah kami akan memberikan giveaway nanti di akhir bulan. Jadi Bapak Ibu yang belum follow, follow segera. Jadi biar nggak ketinggalan hadiah-hadiah menarik dari Smart Lab. Karena kami juga ada beberapa challenge yang akan kami adakan, serta kuis. Cabang-cabang kami, Bapak Ibu mungkin yang belum mengetahui kontak dari cabang-cabang kami bisa lihat di screen ini. Ada untuk kalau daerah di Jakarta, Jabodetabek ya, Jakarta dan sekitarnya itu bisa menghubungi kami di BSD Serpong, dengan alamat di BSD Serpong. Kemudian kalau untuk di Semarang atau Jawa Tengah, kami ada cabang di Semarang juga. Kemudian untuk Cikarang, Karawang, Cikampek, dan sekitarnya, ini juga ada cabang kami dengan nama PT Anugerah Putra Kencana. Dan untuk daerah di Surabaya atau di Jawa Timur, itu bisa menghubungi Pancasakti Mitra Prima. Biasanya dengan Bapak Dodi atau Pak Semi ya. Nah, itu marketingnya di sana. Nah, mungkin Bapak Ibu ini yang saya sampaikan mengenai Smart Lab dan apa sih Smart Lab yang selama ini Bapak Ibu mungkin sudah jual tapi nggak tahu Smart Lab itu apa. Nah, ini saya sudah jelaskan. Barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan dan Bapak Ibu masih ada yang belum jelas, nanti Bapak Ibu bisa kirim email ke kami atau chat sekarang juga bisa, nanti kami akan jawab. Dan memang kalau tidak memungkinkan atau tidak ada waktunya, nanti akan kami balas by email atau by masing-masing marketing. Mungkin sekian dari penjelasan saya dan presentasinya. Waktu selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Selamat siang dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, pakai masker untuk menjaga badan kita ya. Salam sehat, selamat siang. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin saya akan bacakan pertanyaan yang masuknya ya. Ini ada dari Bapak Ridwan. Pak Ridwan menanyakan aplikasi scan untuk COA namanya apa. Nah,
Pak Ridwan, itu Bapak bisa lihat di Play Store ya. Nanti Bapak di situ di Play Store akan ada QR code, scan QR code. Nah, Bapak bisa download itu. Nah, nanti itu bisa dipakai buat scan QR code-nya tadi. Jadi di aplikasi Store ada, di Play Store-nya. Nanti Bapak bisa cek. Nanti kalau Bapak nggak menemukan juga, nanti bisa kontak marketingnya. Nanti marketingnya bisa memberitahukan ke Bapak caranya gimana untuk downloadnya. Nanti suruh marketingnya visit ya Pak ya. Jadi biar nanti diajarin caranya. Oke. Kemudian ada pertanyaan juga dari Bapak Haris. Pak Haris ini menanyakan untuk katalog ada playlistnya enggak? Sama ini harus tanya dulu harganya. Nah, kalau untuk di katalog memang kami tidak menyediakan playlist Pak. Tidak ada harganya di situ. Untuk katalog kami hanya menyediakan item-item produk yang tersedia di kami. Kalau untuk playlist Bapak bisa confirm ke marketingnya masing-masing. Kalau Bapak menginginkan playlist, nanti Bapak bisa minta ke marketingnya juga. Biasanya kami untuk memberikan playlist itu memang kami nggak semua kami bagi ya playlist ya. Karena beberapa untuk playlist itu terkadang kami sudah bagikan, tapi tetap aja tanya ke marketingnya. Jadi dirasa lah ini sudah dibagi, kenapa masih nanya lagi? Nah mungkin Bapak nanti bisa confirm ke marketingnya nih, kenapa boleh nggak minta presisnya. Jadi memang beberapa supplier kami memang ada nggak bagi presis. Jadi mohon dimaklumin ya. Jadi alasan kenapa nggak memberikan, karena biasanya marketing juga tidak mau membingungkan customernya. Jadi itu karena prestisnya kan ada banyak Pak. Mungkin Bapak itemnya yang dibutuhkan nanti carinya susah. Jadi Bapak lebih gampangnya minta ke marketing, ini untuk harga ini apa? Nanti marketing akan memberikan penawaran untuk item-item yang Bapak minta. Karena beberapa barang juga namanya berbeda Pak. Jadi semisal Bapak mungkin di item produk lain, di brand lain namanya ini, ternyata di SmartLab namanya ini. Nah, berbeda. Nah, mungkin dari marketing bisa membantu Pak. Jadi memberikan harga yang sesuai Bapak minta. Kemudian untuk Bapak Edwardus menanyakan aplikasi Giemsa untuk diagnosis DRS. Nah, kalau untuk Giemsa itu biasanya untuk pengecatan, Pak. Itu untuk pengecatan darah bisa. Biasanya untuk pengecatan darah. Kalau untuk hapusan darah biasanya kan ada ada pengecatan dulu untuk pembacaan dari Divcon. Jadi kalau di rumah sakit kan biasanya di lab itu ada Divcon, yaitu untuk membaca eritrosit bisa, atau mungkin bisa mencari untuk toksoplasma, kemudian bisa untuk menghitung ini ya, leukosit, monosit, limfosit, eosinofil. Nah, itu bisa. Jadi ini lebih spesifik sih sebenarnya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Elizabeth. Giemsa Solution apakah setara dengan Giemsa dari merek? Nah, kalau untuk setaranya nanti Ibu Elizabeth, Ibu bisa lihat dari CO-nya dulu, Bu. Dari CO-nya Ibu rasa ini setara nggak ya? Karena yang selama ini juga kan kami beberapa customer kadang pengaplikasiannya kan beda. Jadi ada beberapa yang aplikasinya ini sama. Nah, kalau sama ya memang kalau bisa dikatakan ini adalah setara. Nah, kalau Ibu mau lebih jelasnya lagi, Ibu bisa lihat dari CO-nya. Atau kalau Ibu mungkin usernya masih ragu, bisa meminta sampel kepada marketingnya. Jadi kami menyediakan free sampel juga untuk dites oleh usernya, untuk meyakinkan user. Tapi di sini untuk pemberian sampel pun juga kami ada pertimbangannya juga. Jangan sampai Ibu butuhnya cuma 100 mili, Ibu minta sampelnya 100 mili, itu sama aja bohong gitu. Jadi kami memberikan sampel free ada, tapi kami juga pertimbangkan juga kebutuhannya. Jadi dengan begitu Ibu bisa meyakinkan usernya ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari dari Ibu Eka Karmila. Apakah SmartLab ada program untuk penampungan bahan kimia yang sudah expired? Nah, kalau untuk penampungan bahan kimia yang expired, kami terus terang tidak ada, Bu, untuk penampungan bahan kimia expired. Itu biasanya kalau expired, Ibu bisa ke PPLI ya. Kalau untuk penampungannya bisa dilimpahkan ke sana. Kami saat ini membantu user untuk
untuk limbah botolnya saja. Jadi kalau untuk barang expired kami tidak menerima, tetapi kami membantu user dalam limbah botolnya. Jadi terkadang user bingung kan membuang limbah botolnya, apalagi kalau pemakaiannya sebulan 50 botol. Nah, itu nanti ditumpuk di mana untuk botolnya. Nah, itu kami memfasilitasi untuk menerima botol bekasnya tersebut kembali ke kami. Jadi Bapak Ibu, nanti juga itu salah satu nilai plusnya kami ada servis seperti itu. Jadi nanti kalau usernya kerepotan membuang botolnya, ya kami menerima botol yang Smart Lab saja. Untuk botol yang tidak Smart Lab kami tidak menerima ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada ini Husnul Muntaha. Ada menanyakan bahan-bahan prekursor faktur invoice atas nama user atau supplier. Untuk Hemedia apakah Smart Lab ada stok? Untuk pembelian bahan prekursor itu invoice-nya atas nama yang membeli di kami ya. Maksudnya Bapak Ibu pembeliannya itu atas nama siapa? Itu akan kami invoice-nya atas nama itu. Contohnya semisal Ibu CVA, Ibu yang membeli barang kimia tersebut, tetapi Ibu untuk supply ke universitas. Contohnya ya, atau ke perusahaan A. Nah, untuk invoice itu akan atas nama CV Ibu atau CV Bapak ya ini ya. Jadi atas nama CV Bapak. Jadi administrasi tetap melewati CV atau PT Bapak Ibu. Hanya saja untuk surat prekursor itu harus end user yang membuat. Jadi bukan atas nama CV. Dan format surat prekursor tersebut tidak boleh diganti ya. Jadi jangan ada yang diganti. User hanya untuk boleh mengisi saja tanpa merubah format yang ada. Kemudian untuk Hemedia, apakah Smart Lab ada stok? Ini untuk Hemedia kami ada stoknya. Cuma nanti item apa yang Bapak Ibu minta atau mau itu mesti dicek dulu karena stoknya berjalan. Jadi kami stoknya juga kan nggak sampai kayak di pabriknya gitu yang banyak banget. Nah, kami stoknya kan terbatas juga. Jadi nanti kalau untuk ketersediaan stok, Bapak Ibu bisa confirm dulu karena stoknya berjalan. Kemudian ada yang bertanya ini dari Bapak Felix Simatupang. Saya bertanya kalau untuk minta sampel solvent dalam ukuran berapa. Kalau untuk sampel itu kami untuk yang cairan, pemberian sampel kami ada standarnya itu di 1 liter. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan untuk pemberian sampel kami sesuaikan dengan kebutuhan usernya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kami ada standarnya untuk solvent itu adalah 1 liter. Tetapi user untuk sekali analisa butuhnya 2 liter. Apakah cukup untuk 1 liter tersebut? Pasti tidak. Nah, jadi di sini kami menyesuaikan kebutuhan user. Apabila usernya butuhnya 2 liter dalam sekali analisa, maka kami bisa memberikan mungkin di 1 botol untuk trial sampelnya. Jadi itu tidak baku ya. Kalau standarnya kami ada, tapi kami kembali lagi mengikuti dari usernya. Itu untuk Pak Felix ya. Kemudian mungkin beberapa pertanyaan yang kami tidak bisa jawab hari ini, nanti bisa by email bisa disampaikan kepada marketing masing-masing, nanti akan dilanjutkan kepada kami. Nanti kami akan jawab juga lewat masing-masing marketing. Kemudian ini ada pertanyaan dari PT Aneka Teknologi Saintifika. Beliau menanyakan apakah bisa dibuat packing menyerupai produk merek, karena beberapa customer terkadang hanya melihat perbandingan harga bukan volume. Kemudian ada, ini pertanyaannya diborong, ada 3 pertanyaan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, masih banyak atau ada beberapa item reagen yang tidak ada di Smart Lab atau tidak ada di katalog. Kemudian ketiga, untuk prekursor, cukup hanya dengan surat prekursor saja, karena sulit untuk minta surat jalan ke end user. Oke. Oh, ada satu lagi ya. Oh, yang keempat. Ada 4 ternyata, bukan 3 pertanyaannya. Ini PT Aneka ya. Mohon untuk beberapa regen. Oke, nanti ini saya jawab dulu yang singkat ya, karena ini agak banyak pertanyaannya.
Jadi kalau untuk packing, untuk menyerupai merek itu karena kami sudah ada standar packingnya sendiri, dan seperti yang tadi saya sampaikan, untuk kemasan kami, untuk yang powder terutama, kami sudah mengikuti permintaan dari customer kami, yaitu yang powder bisa di kemasan 500 gram, yang sebelumnya kami hanya 1 kiloan. Tapi kalau untuk kemasan yang lebih kecil lagi, mungkin di 100 gram atau 250 gram, saat ini kami belum menyediakan. Memang kami juga belum bergerak ke arah situ ya, jadi kami masih standarnya di 500 dan 1 kiloan untuk yang powder. Kemudian kalau untuk yang solvent, mungkin yang Bapak maksud kalau merek di 2,5 liter, sedangkan kami 4 liter. Kalau user hitung tidak dia melihat volume tapi melihat harga, mungkin Bapak bisa menjelaskan ke usernya tersebut, ke customer-nya Bapak, customer Bapak atau Ibu. Jadi kalau dihitung biasanya nih purchasing melihatnya itu berdasarkan harga per liter atau harga per gram. Nah, kalau dihitung-hitung berdasarkan permintaan mereka, kan mereka tidak melihat volume tapi melihat harga. Tapi jatuhnya per liternya berapa? Nah, itu yang mungkin Bapak bisa sodorkan ke mereka. Jadi perbandingannya seperti ini kan lebih masuk, karena beberapa customer lihatnya berdasarkan literan. Jadi itu akan masuk sekali harganya. Kemudian kalau untuk banyak item yang tidak ada di Smart Lab. Nah, kalau untuk tidak beberapa reagen tidak ada di katalog, itu memang kami produknya saat ini belum sebanyak merek yang sudah berumur lebih tua daripada Smart Lab. Jadi kami kalau bisa dibilang di sini kan umur Smart Lab kan baru 18 tahun ya untuk yang brand Smart Lab-nya, sedangkan produk merek kan sudah jauh lebih lama. Jadi untuk produknya kami saat ini baru di 316 item. Nah, untuk kedepannya setiap tahun kami akan ada penambahan, dan penambahan di sini itu juga kami sesuai dengan permintaan user. Jadi kalau Bapak Ibu ada permintaan, oh saya butuh barang ini, tapi saat ini belum ada, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke marketing. Nanti marketing yang akan mencatat kebutuhan Bapak Ibu, dan kami akan pertimbangkan untuk produksi di tahun berikutnya. Jadi kayak tadi Bapak Ibu kan lihat produk item baru kami ya. Jadi kami setiap tahunnya ada penambahan item. Jadi mungkin saat ini belum ada, bisa jadi next Bapak kebutuhan yang Bapak minta itu ada. Oke, mungkin pertanyaan yang saya jawab cukup di sini. Apabila ada yang belum terjawab, nanti akan kami jawab by email kepada moderatornya dengan Ibu Febe. Terima kasih sebelumnya dan selamat siang. Saya Febertin Sinambela sebagai moderator seminar kali ini mengucapkan terima kasih banyak kepada semua rekan-rekan yang sudah bergabung pada seminar kita. Dan tadi pemaparan materi dari Bu Siwi Budi Handayani sudah sangat jelas menyampaikan tentang produk-produk yang ada di PT Smart Lab Indonesia. Dan terima kasih untuk rekan-rekan bisnis yang sudah bergabung dari Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Sulawesi, Sumatera, dan juga dari Kalimantan. Dan juga ada dari, ya khususnya dari Medan juga ya. Terima kasih sudah bergabung mengikuti webinar kita pada siang bahkan sampai sore hari ini. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk mengikuti seminar-seminar kita pada seminar selanjutnya. Demikian, terima kasih.